Ustaz, bagaimana pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya? Sebab banyak sekali orang maupun golongan yang mengaku diri Ahlus Sunnah, padahal amalan mereka jelas bertentangan dengan tauhid. Bahkan perbuatan mereka berbau syirik. Barakallahu fikum. Syuf, Ahlus Sunnah mah semua juga ngaku Ahlus Sunnah. Al-Quran dan hadis, semua juga ngaku Al-Quran dan hadis. Punya dalil dari Al-Quran dan semua. Ente mau debat sama Ahmadiyah lagi, dia punya dalil dari Quran sama Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah kemudian terus langsung benar aja, bahaya. Kemudian kita sampai kepada pertanyaan terakhir enggak? Thayyib, Al-Quran dan Sunnah. Cuman menurut faham siapa? Gitu kan? Ini yang menjadi titik pembeda kita dengan mereka. Bukan dalam penggunaan Quran dan Sunnah. Semuanya juga pakai Quran Sunnah. Semuanya punya dalil. Iya enggak? Semuanya juga punya dalil. Yang jadi permasalahan sekarang bukan punya dalil apa enggak. Ahli bidah sekarang udah pinter nyolong-nyolong dalil. Apalagi kalau tuh dalil ada bangsa tulisan di bawahnya disohihkan sama Albani. Wah udah kenyang aja nih orang-orang sawah sama dalil beginian mah. Sawah tau kan? Salafi Wahabi. Pinter dia nyolong dalil. Udah. Nyolong-nyolong pinter. Jadi permasalahannya sekarang bukan punya dalil apa nggak punya dalil. Cuman kan bagaimana caramu memahami dalil itu. Di situ kan yang jadi permasalahan. Setiap kelompok juga punya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman kita lihat mana apakah mereka memahami ayat tersebut, mempraktekkan ayat atau hadis tersebut sebagaimana praktek generasi terbaik yaitu salafus saleh atau tidak. Ini yang menjadi pembeda bagi diri kita dengan mereka. Itulah salafi pada intinya. Salafi adalah ketika gamblangnya nih, telaknya, gamblangnya, ketika pada salafus soleh, misalnya dalam satu kasus ada 2 pendapat atau ada 3 pendapat, maka jangan kau buat pendapat keempat. Nah, itu salafi. Sekali lagi, gamblangnya seorang salafi adalah ketika dalam satu kasus ternyata dari golongan sahabat ada 2 pendapat, maka jangan kau bikin pendapat ketiga. Ada 3 pendapat, jangan kau bikin pendapat keempat. Itu salafi. Antara mereka yaduru fihim, yakni al-haq, kebenaran ada pada mujmalnya mereka para sahabat, bukan di per individunya. Kita tinggal tarjih, cari yang lebih rajih di antara 2 pendapat ini, lebih 3 pendapat ini, atau cari jama' atau taufik, kita cari titik temunya satu sama lain supaya ketemu. Yang jelas kita nggak bikin pendapat baru yang tidak ada pada mereka. Itu salafi, itu seorang ahlus sunnah. Jadi lihat, apakah mereka memahami solawat sebagaimana para sahabat dulu bersolawat atau tidak? Atau justru mereka bikin solawat-solawat baru? Ambil nyanyi. Lihat itu ada nggak pada para sahabat? Tahlil diperintahkan, La ilaha illallah, ini kalimat tauhid luar biasa. Cuman bagaimana mereka bertauhid, memahami tahlil ini? Apa dengan menyebutkannya, menyanyi bersama-sama dan lain-lain? Atau sesuai dengan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Demikian bedanya antara ahlus sunnah dengan bukan. Kalaupun semuanya akan menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi nanti yang jadi permasalahan adalah bicara memahaminya, tepat atau tidak, sesuai ataukah tidak dengan cara para sahabat memahami hal tersebut, mempraktekkan hal tersebut. Ya. Barakallahu li wa lakum. Pertanyaan yang masuk kita cukupkan sekian dulu. Kemudian kita dirikan salat Isya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.